Yo, what's up semuanya? Balik lagi di channel gue, Silence Man. Oke, sesuai janji gue ya, kayak waktu itu ada yang nanya kan, pada nanya, Bang, gimana sih menurut lu, pendapat lu tentang peringkat bir-bir di Indonesia gitu? Atau ya pokoknya minuman yang buat nyantai lah, peringkatnya gimana menurut lu, Bang? Nah, makanya gue capek-capek, gue kumpulin semua data bir di Indonesia, terus sama semua yang otomatis yang pernah gue cobain. Ya, jadi yang belum pernah gue cobain, ya gue exclude dari daftar listnya. Makanya susah-susah gue bikin di tier list rankingnya. Oke, langsung kita masuk aja. Yang pertama, kita lihat nih. Kita mulai dari kiri. Ini apa nih? Bir Bali High. Oke. Bir Bali High ini, kalau menurut gua bir putih satu ini dari segi rasa ini agak-agak mirip ke angker ya kalau menurut gua. Tapi dari segi rasa kurang nendang menurut gua. Satu juga kalau bisa dibilang apa, karbonasinya ya, sodanya. Sodanya menurut gua kurang galak bir Bali High ini. Terus rasanya itu, terus kedua yang gua nggak demen itu pahit. Pahitnya itu maksudnya bukannya pahit ya, karena semua bir itu emang pahit. Tapi dia ada rasa-rasa pahit di leher tuh. Lu yang bikin kalau habis minum itu rasanya keset, pahitnya di leher, kayak minum apa sih? Kayak minum obat ya menurut gua. Jadi karena itu gua masukin Bali High ini ke peringkat B. Terus karena kenapa gue bilang masuknya ke peringkat B? Ya karena satu, dia mirip sama angker. Terus kalau dari segi harga, gue nggak tahu ya segi harganya ini di mana. Tapi kalau di Jakarta sendiri itu dia sama angker itu masih di bawah buat segi harga ya. Oke, lanjut kita masuk. Habis itu bir angker leci. Kalau jujur satu ini, bir angker leci ini menurut gue ini benar-benar sesuatu apa ya, yang fenomenal lah menurut gue kalau sekarang. Bir angker leci ini, jadi kalau lu demen bir yang rasa-rasa kayak radler begitu, ini bir termasuk oke banget. Gila, rasa lecinya mantep. Terus kalau dari dari sodanya, karbonasi birnya itu mantep. Dari segi alkoholnya juga lumayan nendang. Ya, walaupun jujur gue sendiri itu pribadi nggak suka bir angker ya, karena bir angker itu ngereng, pahitnya itu di leher. Tapi kalau buat bir angker leci ini, gue kasih pengecualian, maksud gue tuh sampai kepleset gue. Bir angker leci ini gue masukin ke A. Tapi nggak, menurut gue lebih patut di S. Jadi bukan menurut gua pribadi loh ya, ini bener-bener dia masuk tier yang S nih, udah nomor wahidnya lah buat bir menurut gua ya. Oke, sekarang kita ini apa nih? Ini bir Guinness. Oh, Stout. Oke, di bir Stout ini jadi bir hitam buatan angker. Gua kebetulan minum juga bisa dihitung pakai jari lah bir Stout ini. Kebetulan kalau menurut gua dari segi rasa masih kalah ya, sorry. Gua mesti bilang nih, masih kalah sama bir Guinness yang hitam. Kenapa? Karena menurut gue, satu, dari segi rasa lebih kalah nendang dibandingin Guinness. Terus, nah satu lagi nih yang unik dari bir Stout angker ini. Ini pahitnya itu dominan sama kayak angker biasa. Jadi gue mesti bilang memang rasanya ada mirip kayak si bir Guinness. Cuman kalau dari pahitnya gue nggak demen. Terus dari sodanya juga gue bilang agak kurang nendang dibandingin Guinness. Jadi dengan berat hati gue kasih apa ya, B atau A. Mungkin gue masukin ke A deh. A. Karena gue salah satu penikmat bir hitam. Gue suka banget yang namanya bir hitam. Nah, sekarang masuk ke bir angker, produk utamanya si perusahaan angker ini. Nah, tapi gue sejujur aja, ini sih sesuai selera ya. Kalau gue pribadi, gue nggak suka bir angker. Kenapa? Dominan banget pahitnya di leher. Satu itu. Tapi emang kalau dari segi sodanya, gue suka, kenceng. Terus dari segi apanya lagi ya, rasa alkoholnya nendang, oke. Tapi yang gua gak demen itu pahitnya. Pahitnya ampun-ampun. Di leher itu berasa kayak minum obat.
Tapi karena beberapa banyak poin yang bagus, gue masukin tier B lah. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat ke yang bir bintang Radler. Bir bintang Radler ini menurut gue cukup oke deh. Gue bilang kalau buat santai, buat gimana, rasanya oke. Walaupun alkoholnya gue kecewain ini, alkoholnya itu di Radler itu lumayan rendah. Tapi kalau dari segi soda sama rasa, apalagi yang lemon, gila sumpah gue demen banget lemonnya. Kecut-kecutnya, manis-manisnya semua dapet rasanya. Terus pahitnya pun nggak dominan. Terus kalau gue bilang, gue bisa masukin ke mungkin tier list ranking A. Menurut gue cukup udah. Radler gue bilang di A itu udah pantas. Nah, sekarang bir bintang ya. Bir bintang, kalau menurut gue dari rasa oke, mildnya rasanya gimana ya? Gue bilang, dibilang keras kagak, dibilang soft juga kagak, sedang lah istilahnya. Terus satu lagi dari bir bintang ini yang gue demen apa? Bir bintang ini kalau buat nge-mix ini paling cocok kemana aja. Karena gue bilang rasanya yang mild ini. Dan dia itu gak ada rasa pahit-pahit di lehernya. Itu dia yang gue bilang. Mungkin angker bisa sejajar sama bintang kalau pahitnya nggak kelewat dominan kalau menurut gue. Tapi jadi bintang ini lu kalau buat nyantai, apalagi kalau udah minumnya dingin, lu di mix. Wah, udah gila dah. Bintang udah kagak ada lawan. Karena itu gua S, tapi gak lah. S masih ada lagi yang itu. Gua bisa taruh di tier list A buat bir bintang. Nah, sekarang bir apa nih? Corona. Ini bir impor satu ini nih. Menurut gua gue bisa bilang, gue bilangnya gimana ya, rasanya cukup oke. Cuman yang nggak oke itu harganya gila, 100.000 lebih buat rasa yang kayaknya di sini tuh ya tergolongnya cukup oke, bukannya enak-enak banget, tapi cukup aja. Terus kalau lu rasain itu, memang gue bilang dari segi kayak karbonasinya itu sodanya cukup oke. Terus kalau dari rasa sendiri gue bilang banyak bir lokal itu yang masih jauh lebih enak dibandingin si Corona ini. Ya rasanya masih sedang-sedang aja, tapi harganya itu loh gak wajar. Makanya B nggak dah. Gue taruh di C deh Corona. Aduh gila, harganya itu ampas banget, gila lu, kayak nggak kejangkau. 100.000 lebih menurut gue buat botol kecil tuh kelewatan. Sekarang kita lihat apa? Bir Guinness hitam. Nah, ini asli nih buat satu ini bir Guinness hitam ini menurut gue enak banget. Gue nggak tahu lu pada ngerasainnya gimana. Tapi gue penggemar bir hitam itu ngerasa, lu kalau mau ngeliat kayak ada rasa malt-maltnya itu, terus bau-bau wangi-wanginya juga itu khas banget Guinness. Wanginya itu kalau lu bilang bisa gimana ya? Kayak karamel. Cuma bukan karamel sih, tapi wangi itu kayak karamel itu. Terus ada rasa-rasa kalau lu minum itu ada rasa-rasa kayak manis-manisnya. Dan satu lagi, yang bikin dia menang dibandingin bir lain, bir hitam lain, itu dominan pahitnya itu di leher enggak. Soft banget. Terus satu lagi, sodanya karbonasinya itu kenceng. Wah, pokoknya lu kalau minum buat dicampur sama Amer aja mantep anjir, gue bilang. Makanya gue bisa bilang Guinness ini gue masukin ke tier S lah. Ya, salah satu bir paling favorit gue. Nah, ini apa nih? Yang ini, bir hitam Panther. Lu bakalan susah nemuin ini bir hitam Panther. Kecuali di tempat, ya kalau gue bisa bilang Kalijodo anjir. Dulu terakhir gue pernah minum ini di Kalijodo, di kawasan Kalijodo. Nggak tahu deh sekarang bisa ada di mana lagi dijualnya. Tapi di toko online gue cari-cari susah bir Panther hitam. Nah, tapi kita coba bahas ke rasanya ya. Rasanya rasanya ini sumpah bir Panther ini nggak jelas banget kalau buat bir hitam. Rasanya encer kalau buat bir hitam. Encer. Terus rasa gue nggak tahu dari segi harga ya. Kalau dari segi harga ini bir Panther ini udah mirip sama bir Guinness hitam sama bir Stout.
Terus tapi dari segi sodanya juga melempem. Gue nggak tahu deh, gue pernah minum ini mungkin sekali 2 kali, apa gue kebetulan dapat barengan, dapat rasanya begitu-begitu lagi, jadi kesel gitu. Jadi buat berat hati, gue bilang bir Panther ini gue mau masukin D. Tapi gue nggak sampai hati lah, gue kasih D. Gue kasih C lah. Ini salah satu yang menurut gue rasanya gak jelas kalau bir Panther ini. Sekarang kita lihat lagi bir Prost Ulster. Nah, bir Prost Ulster ini kalau gue bilang KW-nya si ini Radler. Nih, KW-nya Radler. Tapi kalau menurut gue pribadi, bir KW-nya Radler ini gimana ya? Dari segi gue nggak senangnya ada satu. Begitu lu minum Ulster ini, yang secara gue bilang KW-nya Radler, rasa lemon, bir begitu. Tapi dia ada menyisipkan rasa-rasa bau-bau kayak amer, etanol maksud gue. Nah itu dia. Dan dari segi soda pun, gue pernah kena itu, nganendang sodanya Ulster. Gue pernah kok bikin videonya tentang Ulster ini. Jadi menurut gue masukin peringkat B lah, di bawah Radler 1. Kalau lu pengen yang lebih murah, tapi memang rasanya mirip-mirip, ya lu boleh pilih Ulster dibandingin Radler. Itu bir buatan Prost, orang tua. Nah, sekarang kita masuk sendiri ke Prostnya, main course-nya dari orang tua, birnya ini. Ya, menurut gua ini rasanya ini KW dari bir bintang. Ya, sekali lagi gua bilang rasanya sama, penilaian gua kayak Radler ke Ulster. Dia kayak KW-nya bir bintang. Ya, dengan harga yang lebih murah. Tapi rasanya itu menurut gua masih kalah dibandingin bintang. Kalau dari segi sendiri, karbonasinya udah mirip, udah sama. Cuman kalau dari rasa itu, Prost itu gimana ya kalau menurut gua? Lebih arah-arahnya, gimana? Lebih ke arah gak jelas, ngambang. Pahitnya oke, di atas bintang. Maksud gue yang di lehernya. Tapi dari segi rasanya itu maksud gue sama-sama mild juga. Jadi gimana ya? Gak jelas lah kalau kata gue. Ini dengan berat hati gue masukin Prost itu ke tier list B lah, di bawah bintang, 1 tingkat lah. Kalau lu kayak Radler mau murah tuh, bintang juga ini versi murah Prost. Kalau lu mau pakai hajar Prost. Habis itu, nah ini dari orang tua juga nih, bir Singaraja. Bir Singaraja ini lucu. KW-nya angker kalau gue bilang. KW-nya angker. Dan satu lagi, gue kalau dari segi rasa ini, kayak yang gue bilang, gue nggak begitu suka yang tipe-tipe angker. Tapi gue bilang ada nilai plus ya dari bir Singaraja ini. Bir Singaraja ini kenapa? Harganya murah. Jadi kalau lu mau nyari-nyari yang tipe angker, tapi harganya murah, nah lu bisa cari nih bir Singaraja ini. Kalau gue C, enggak lah. Karena harganya lebih murah dengan harganya rasanya persis sama Angker, gue bisa kasih ke tier B lah, sejajar sama Angker. Gila, ambigu banget ya gue. Nah, habis itu sekarang bir San Miguel. San Miguel ini kebetulan gue nggak tahu ya, gue minum juga cuma beberapa kali, cuma gue lupa bir San Miguel ini gue pernah minum yang light apa yang wheat biasa ya, gue nggak tahu. Gue juga bingung gitu, pernah minumnya yang mana. Tapi menurut gue berbekas. Bir San Miguel ini menurut gue rasanya cukup oke. Cukup oke lah, gue bilang cukup-cupnya kebanyakan. Cukup oke, cuma gue lupa persisnya yang light apa yang Miguel biasa. Tapi rasanya nendang, gue bilang. Rasanya gimana ya? Pahitnya emang oke, cukup dominan. Tapi rasa-rasanya itu khas, tau gak lu dia? Wangi, bir San Miguel ini. Tapi tepatnya gue lupa yang light atau yang mana. Dan dengan sodanya itu sendiri menurut gue gimana ya, sodanya walaupun gak cukup keras, tapi rasa wangi-wanginya itu yang gue demen dari San Miguel. Kalau gue mau nempatin B, gak lah, gue termasuk suka San Miguel, walaupun gue lupa San Miguel yang biasa apa yang light. Jadi gue peringkatin ke yang A.
Nah, ini nih, salah satu poinnya nih. Bir Stark, ini bir Stark. Starknya kayak Tony Stark tulisannya. Ini salah satu bir yang, kalau lu demen yang bir yang rasa-rasa itu, lu mesti cobain bir Stark ini. Bir biasanya, terus yang dark wheat-nya enak, terus apalagi yang itunya rasa-rasanya. Wah, gila, jempol banget. Ini emang menurut gue bir ini namanya belum cukup dikenal. Gue terakhir minum ini di Bali. Gue nyari di online aja susah ini bir Stark. Ya ongkos kirimnya juga tergolong mahal kalau di luar Bali. Tapi lo kalau mau minum ini bir Stark ini termasuk yang oke, gue bilang. Termasuk yang enak lah kalau kata gue. Buat bir Stark ini dengan rasa yang oke sama soda bun yang oke, rasa oke. Gue masukin di A lah. Gue gak sampai hati pengen masukin ke B. A lah, ini termasuk yang great lah menurut gue. Nah, sekarang bir Heineken ini yang terakhir dan puncak-puncaknya. Kalau bir Heineken sendiri, gue bilang rasanya termasuk bir yang STD alias standar. Kalau lu mau bandingin ke bir bintang, rasanya hampir mirip. Harganya pun gue nggak tahu kenapa, tapi bir Heineken itu selalu dipatok lebih mahal dibandingin bintang. Makanya gue bilang ini cuma bisa jadi bir Heineken ini cuma adanya bintang lah. Dengan harga penilaian itu, dengan rasa pun yang cuma mirip, gue bisa kasih, emang sih rasanya soft menurut gue. Jadi kalau lu buat nyantai sama nyampur enak. Cuman kalau buat di A belum pantas menurut gue. Bir Heineken ini di B lah. Ya ini jadi peringkat-peringkatnya. Kalau gue pribadi, gue belum pernah ngasih ke yang D lah. Sehancur-hancurnya gue nggak ngasih ke D. Minimal cuma sampai C. Ya itu penilaian gue lah tentang bir-bir di Indonesia kayak lu bisa lihat sekarang. Ini tier-tiernya kayak yang S ada Angker Leci sama Guinness, terus di A ada Stout Angker, ada Radler, ada Bintang, ada San Miguel sama Stark. Terus di tier B-nya ada bir Bali High, Angker, Ulster, Ross, Singaraja sama Heineken. Dan tier C-nya ini menurut gue yang terburuk, tapi nggak buruk-buruk banget menurut gue. Ada Corona sama bir Panther. Bir Panther. Anjir, gue kalau bir Panther inget ini apa sih? Dia kayak kita bilangnya apa ya? Dia kalau gue dibilangnya bir Panther, gue langsung ingetnya tempat esek-esek gitu. Karena biasanya adanya di tempat esek-esek. Ya oke, segitu aja menurut gue penilaian gue tentang bir di Indonesia. Tapi kebetulan ini sendiri bukan penilaian secara universal, ini penilaian pribadi gue. Kalau lu ada yang mau pakai template-nya, lu lihat aja di tier marker apa tier list, pakai namanya ranking bir di Indonesia tier listnya, atau tier list ranking bir di Indonesia. Itu pasti udah bakalan keluar. Ini template-nya gue bikinin. Ya, lu bisa bikin mungkin versi lu bisa lu upload ke mana? Ke YouTube, Twitter, apa TikTok, apa ke Facebook gitu, atau IG buat lu main-main, buat penilaian lu sendiri. Oke, sekian gitu aja penilaian gue tentang tier list ranking bir di Indonesia. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe. Thank you.